kebiasaan kehidupan orang-orang dari negara atau tempat yang mereka kunjungi. Culture shock ini juga bisa dilihat misalnya kita berkunjung ke negara Jepang misalnya ya. Nah, ketika kita tidak mengetahui kebiasaan kehidupan orang Jepang, maka culture shock itu akan terjadi. Misalnya seperti pola makan orang Jepang seperti apa, kebiasaan makan orang Jepang seperti apa. Saya pernah baca, saya lupa ini kebiasaan di negara mana, tapi ketika kita makan di suatu restoran dan kita tidak menghabiskan makanan tersebut, maka kita akan dianggap tidak sopan karena tidak menghargai jeripaya dari si koki. Saya lupa negaranya di mana, tapi ada di suatu negara budayanya seperti itu. Jadi ketika kita datang ke negara tersebut dan tidak menghargai, tidak mengetahui kebiasaan kehidupan di negara tersebut, maka culture shock itu akan terjadi. Di Italia. Oke. Thank you, Intan. Yes. Oke, sekian untuk pengenalan dari culture shock. Selanjutnya akan disampaikan oleh Martin. Okay, I will continue explain about causes of shock culture. We have to know causes of shock culture occur when because have the different culture to one country to another country, and causes of shock also occur because so many people not learning or not to know the different culture to other country. And here explained about the sad language barrier, frustration, anxiety, and stress also occur whenever people can't do all the things they are accustomed to doing in their everyday lives. This can include work, home, and leisure-related activities that they are either no longer able to do all or no longer able to do like they are accustomed to. Jadi maksudnya di sini bahwa jadi causes of shock selain daripada language, bahasa, terus frustration, kekhawatiran dan stres, ini juga terjadi ketika orang-orang tidak terbiasa melakukan kebiasaan itu yang biasa mereka lakukan di kehidupan mereka sehari-hari. Dan ini include seperti pekerjaan rumah dan waktu luang mereka yang biasa mereka lakukan. Dan ini sudah misalkan kebiasaan ini mereka pernah lakukan, tapi kayak misalkan mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil. Jadi kebiasaan kecil itu muncul lagi ke depannya. Jadi karena kebiasaan kecil itu sudah lama mereka tidak melakukannya. Jadi ketika muncul itu ke depannya, maka mereka agak kaget, ini kayaknya pernah kita lakukan. Terus example untuk culture of shock yaitu satu different language, terus different climate, dan different food custom, and the different in transportation service people. Jadi contoh-contoh di sini bahwa example culture shock ini perbedaan bahasa, terus perbedaan iklim, dan perbedaan makanan kebiasaan. Kayak misalkan makanan ketika kita ke luar negeri, biasanya orang Indonesia suka makan yang pedas. Jadi tapi makanan di luar mereka tidak terlalu menyukai yang pedas-pedas. Jadi ketika kita ke luar negeri, jadi kita tidak terbiasa dengan makanan yang mereka punya di sana. Terus the difference in transportation service people cannot move around as freely or as widely as they are accustomed to. Jadi di sini ada perbedaan pelayanan transportasi. Misalkan kayak di Korea, ketika mereka memasuki di dalam transportasi, mereka tidak bisa melakukan hal yang biasa mereka tidak bebas melakukan apa saja. Kayak
berbeda dengan di negara kita. Kalau misalkan kita naik angkot, kita mau bebas mau ngapain saja, kita bisa nyanyi, kita bisa gerak-gerak, something like that. Terus and then the different telecommunication system like grocery shopping, gas station system, and getting to work to other things can lead to frustration also. Jadi di sini juga ada perbedaan telekomunikasi sistem like kayak seperti memesan makanan. Kayak di Amerika ketika mereka memesan bahan makanan, di sana mereka selalu menggunakan online atau ordernya lewat punya online. Tapi kalau di Indonesia kita tidak terlalu menggunakan sistem online ketika kita belanja bahan makanan. Tapi kan masih. Terus gas station system. Di Amerika ketika mereka pergi ke tempat pom bensin, mereka mengisi bensin tersebut dengan diri mereka. The symptoms of shock culture. Well, I think it is not a difficult one. The symptoms actually talk about gejala atau sebab akibat. Tadi kan udah bahas sebabnya. Sekarang adalah akibatnya. Jadi it is not something difficult one. Shock culture. Shock culture actually happens when people cannot adjust themselves to the new environment or new culture. Yes. Jadi ini shock culture ini terjadi ketika orang tidak bisa menyesuaikan dirinya di lingkungan yang baru atau di budaya yang baru dia tinggal. Jadi kita bisa memprediksi bahwa itu pasti akan menyebabkan shock, of course. Kayak ibaratnya dikejutkan dengan adanya budaya-budaya baru. Jadi itulah namanya shock culture. And then shock culture refers to a psychological state of depression caused by the experience of successive failures in unfamiliar social situation. Yes, shock culture ini juga merupakan sebuah masalah psikologi di mana orang akan mengalami depresi ketika tidak bisa menyesuaikan diri di lingkungan baru yang dia tinggal. Kemudian apa sih gejala? What is the symptom of shock culture atau akibat dari shock culture? Oke, yang pertama adalah kalau kalian buka slide-nya, irritation. Irritation refers to the emotion. Jadi ketika, of course, when someone cannot adjust themselves in your environment, of course, he cannot be able to do interaction with others. So difficult to do interaction with others, and then of course tidak akan juga bisa cannot survive ya, of course cannot survive karena kita udah belajar sebelumnya bahwasanya ketika kita tidak bisa berinteraksi, berasosiasi dengan yang lain, kita tidak mungkin bisa bertahan hidup. Jadi irritation ini akibatnya adalah kita mudah emosi, mudah marah, mudah nangis, dan segala jenis emosi yang lain. Homesickness, of course. Orang yang the people who